Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andita Solistiani Arma dari kelas SI 23C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Agama dan Etika, dosen pengampu Dr. Iyai Hidayah, SPDI MM. Tugas sesi 5 ini tentang etika bisnis dan ekonomi Islam, prinsip dalam transaksi, keuangan Islam, dan tanggung jawab sosial. Nah, pada kasus pertama ada yaitu kasus Ahmad yang merupakan seorang pengusaha memiliki bisnis grosir bahan makanan. Jadi, dalam Islam menekankan bahwa transaksi bisnis harus dilakukan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan menjauhi praktik yang merugikan masyarakat. Dalam kasus ini, tindakan Ahmad menimbun barang untuk dijual dengan harga tinggi bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Yang pertama ada prinsip kejujuran, keadilan, dan menghindari gharar atau spekulasi dalam kasus Ahmad. Nah, yang pertama ada prinsip kejujuran atau as-siddiq. Islam menekankan bahwa bisnis harus dilakukan dengan kejujuran dan keterbukaan. Kejujuran dalam bisnis mencakup keterbukaan dalam informasi harga, kualitas barang, dan kondisi pasar. Ada seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1209. Adapun yang kedua yaitu prinsip keadilan atau al-adl. Islam menekankan bahwa bisnis harus berjalan dengan adil, yaitu tidak merugikan pihak lain secara sengaja. Keadilan dalam Islam berarti tidak merugikan pihak lain dalam transaksi bisnis dan memastikan distribusi barang yang adil. Seperti dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90 menyatakan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kepada kaum kerabat, dan Dia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan kezaliman. Yang ketiga, menghindari gharar atau spekulasi yang merugikan. Gharar adalah ketidakpastian, keraguan, atau tipuan spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Nabi SAW bersabda, Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar atau ketidakpastian. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 1513. Dan tidaklah seseorang menimbun barang kecuali ia adalah orang yang berdosa. Hadis riwayat Muslim. Nah, apakah tindakan Ahmad sesuai dengan prinsip ekonomi Islam? Jawabannya adalah tidak. Tindakan Ahmad tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena melanggar prinsip keseimbangan dalam ekonomi Islam. Kedua, menghambat kesejahteraan sosial atau maslahah mursalah, yaitu ekonomi Islam berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan hanya keuntungan individu. Lalu, prinsip Ahmad tersebut termasuk dalam praktik ihtisar yang dilarang, yaitu menimbulkan ketidakadilan sosial pada konsumen yang kurang mampu menjadi korban dari lonjakan harga yang disengaja. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seseorang menimbun barang kecuali ia adalah orang yang berdosa. Ahmad melakukan penimbunan barang untuk menaikkan harga secara tidak wajar yang merupakan praktik ihtikar dalam Islam. Nah, yang terakhir,
bagaimana solusi yang lebih etis menurut pandangan ekonomi Islam? Yaitu ada pertama, menjual dengan harga wajar. Ahmad tetap menjual produknya dengan harga yang adil meskipun harga pasar meningkat. Seperti dalam Quran Surat Al-Isra ayat 35 yang artinya berbunyi, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Kedua, mendistribusikan barang dengan adil atau membantu konsumen yang kurang mampu. Ketiga, menerapkan prinsip profit dengan keberkahan. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, sebaik-baiknya usaha adalah usaha yang dilakukan dengan kejujuran. Terakhir, menerapkan tanggung jawab sosial atau menjadi pengusaha yang bertanggung jawab. Nah, kesimpulannya, tindakan Ahmad tersebut bertentangan dengan prinsip etika bisnis dalam Islam karena melanggar prinsip kejujuran, keadilan, dan larangan gharar, dan menimbun barang untuk menaikkan harga termasuk dalam praktik ikhtisar yang dilarang dalam Islam dan merugikan masyarakat. Prinsip kejujuran, keadilan, dan larangan gharar tidak diterapkan dalam keputusannya. Sebagai solusi, Ahmad seharusnya menerapkan bisnis Islam yang lebih etis dengan menjual barang secara adil, menghindari monopoli, serta membantu masyarakat yang membutuhkan dan berkontribusi dalam kesejahteraan sosial. Dengan menerapkan prinsip bisnis Islami yang berorientasi pada kesejahteraan, bisnis Ahmad akan lebih berkah, insya Allah, dan bermanfaat, serta berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.